Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini saya alami sekitar tahun 2019 atau 2020 tepatnya ya. Sekitar tahun-tahun itu lupa. Dan kejadiannya persis pada saat malam tahun baru. Dan ini saya alami bareng sama teman saya nggak sendirian, dan teman saya ini profesinya sebagai driver ojol gitu, jadi lumayan langganan lah ya. Ya biasanya sih langganan offline gitu ya, kalau online ini agak susah ya karena belum tentu dapetnya dia gitu kan. Ingat banget waktu itu jam 12-an malam lah, habis hujan deras waktu itu. Dan saya masih tinggal sama orang tua saya gitu. Rumahnya masih tinggal di situ bareng sama orang tua saya, dan kebenaran orang tua saya itu perumahannya lumayan rawan banjir. Lumayan ya. Enggak selalu hujan banjir sih, cuman karena waktu itu cukup deras hujannya, lebat ya, jadi saya takutnya banjir gitu. Saya waktu itu pulang mutusin naik ojol aja deh. Jadi waktu itu bingung tuh, ini mau online apa offline ya. Jadi saya hubungin dulu tuh teman saya. Takutnya kan ini ya, lagi malam tahun baru gitu kan pasti rame orderannya. Terus dia jemput tuh sekitar jam 1-an ya. Pokoknya sebelum jam 1:30 lah ya. Teman saya ini udah jemput, sebut aja namanya Jenal ya. Nah, Mas Jenal ini udah jemput gitu. Lalu pamitan dulu deh sama anak-anak kan, sama teman-teman gitu. Dan pas naik teman saya nanya nih, bawa headset nggak katanya. Bawa, saya bilang bawa. Saya pikir teman saya mau minjem tuh, si Mas Jenal nih ya mau minjem, tapi nggak taunya enggak gitu. Ternyata enggak. Terus dia bilang udah dipakai aja headsetnya gitu. Oke, siap sih. Kirain mau minjem kan. Terus teman saya tuh ngajak lewat jalan pintas waktu itu, malam itu ya. Pagi sih ya. Pagi itu tuh ngajak lewat jalan pintas, dan katanya ini jauh lebih deket daripada lewat jalan biasa katanya gitu. Tapi katanya kalau lewat jalan pintas itu bakal ngelewatin kuburan yang lumayan terkenal angker katanya. Hah? Oh, saya belum tahu waktu itu ya. Belum tahu jalannya, belum tahu ternyata di situ ada jalan pintas gitu. Karena saya biasa lewat jalan-jalan biasa aja gitu. Tapi dalam hati ya udah deh, nggak apa-apa kan. Karena malam itu kelihatannya bakal turun hujan lagi gitu. Masih gelap banget langitnya ya. Ya walaupun udah cukup malam ya, tapi kalau mendung kan kelihatan juga gitu. Apalagi tadi habis dihujanin, terus kayaknya bakal hujan lagi gitu. Ya udah, jadi saya setuju aja tuh ajakan Mas Jenal ya. Toh naik motor ini kan jadi bisa ngebut gitu. Cuma ternyata gak seperti apa yang saya bayangin kondisinya ya. Jalan pintas ini berada di perbatasan antara perkampungan dan perumahan. Padahal ya kan saya sering tuh ya bolak-balik gitu. Tapi ya lagi-lagi yang tadi saya ceritain, gak tahu, balik lagi saya gak tahu di situ ada jalan pintas ya. Jalannya nggak begitu lebar, cukup paling untuk motor aja lah ya, 2 motor gitu. 2 motor berpapasan, jadi kalau ada mobil nggak bisa masuk, apalagi kalau yang agak besar gitu mobilnya ya. Tapi jalanannya bagus, rata gitu, udah diaspal gitu. Nah mungkin karena jalannya udah bagus, jadi banyak yang ngebut tuh lewat situ ya. Jadi mungkin sama penduduk setempat gitu dibikin polisi tidur gitu.
Tapi polisi tidurnya gimana ya? Kejelasannya. Polisi tidurnya deket-deket banget jaraknya. Jadi boro-boro bisa ngebut di situ. Jadi pikir saya kan tadi, udah deh naik motor ini kalau turun hujan juga bisa ngebut gitu. Jadi wah gak bisa tuh karena polisi tidurnya deket-deket banget gitu. Ya tapi mau gimana lagi ya. Udah terlanjur lewat jalan pintas gitu. Padahal tadi teman saya tuh udah sempet pesen kan ya. Kalau lewat kuburan itu misal ngedenger atau ngelihat apapun gitu, jangan sekali-kali noleh ke arah kuburan. Pokoknya ke arah suara lah ya. Pokoknya jangan sekali-kali noleh. Kebetulan malam itu suasana sepi gitu. Lengang. Ya emang sudah seharusnya sih ya. Apalagi sekitaran situ jalan kecil gitu ya. Ya emang apalagi jam-jam tengah malam ya emang sudah seharusnya sepi ya. Ya jalanannya juga basah ya karena emang sehabis hujan dan di jalan itu cuman ada saya sama Mas Jenal teman saya gitu. Gak ada lagi tuh yang lewat situ. Untungnya lampu penerangan jalan cukup terang gitu. Dan begitu udah deket sama kuburan, di sebelah kanan tuh ada beberapa pohon bambu gitu ya. Yang cukup lebat gitu. Kalau bahasa kerennya, kalau bahasa sininya dapuran pring namanya gitu. Dan itu kalau kena angin lumayan serem suaranya. Jadi deritan-deritan gesekan-gesekan bambu dan daun-daunnya itu bisa ngeluarin suara yang lumayan serem tuh ya. Apalagi tengah malam gitu, ngilu gitu pokoknya kalau kedengeran gitu. Jadi semakin nambah mencekam gitu ya. Dan saat tepat lewat di depan area kuburan, nggak tahu kenapa gitu, kok rasanya waktu itu saya kayak pengen banget gitu ngelihat ke arah kuburan gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin karena penasaran atau karena apa gitu ya. Dan mungkin ini juga sepertinya udah dialami sama teman saya ya Mas Jenal ya. Karena kan dia sempet pesen gitu, pokoknya kalau ada suara apapun, ada penampakan apapun gitu, jangan noleh gitu. Apalagi sampai ngeliat balik ke belakang gitu. Mungkin kan, jadi sepertinya dia memang sudah pernah dialami oleh teman saya gitu. Ini kuburannya mungkin sudah lama nggak kepake gitu. Jadi cukup kecil kuburannya ya. Bukan kuburan yang luas, yang besar gitu. Ini mungkin hanya beberapa meter persegi gitu. Cukup kecil, cuman terang ya. Di situ pernah jadi terlihat jelas area kuburan gitu. Pelan-pelan banget pokoknya pada saat itu ya, pas ngelewatin area kuburan itu pelan-pelan banget karena banyak polisi tidur ya, lagi-lagi di situ banyak polisi tidur di situ. Dan pas saya noleh ke dalam area pekuburan itu, jelas banget saya lihat ada sosok perempuan yang berdiri di depan pohon bambu yang tumbuh dalam kuburan itu. Perempuan itu saya ingat basah kuyup. Dia pakai baju ya, pakai baju warna coklat dan rok warna coklat juga, ya rok warna coklat juga, selutut kalau nggak salah ya, ya selutut. Dan perempuan itu bajunya lumayan kotor, seperti kena lumpur dan rambutnya tuh acak-acakan. Perempuan itu nunduk dan nggak pakai sandal atau sepatu, pokoknya nggak pakai alas kaki aja. Melihat waktu itu saya ngelihat perempuan itu kakinya napak di tanah, inget bang, kakinya napak di tanah. Awalnya saya pikir paling ini ODGJ gitu ya, yang nyasar di area pekuburan gitu, yang karena hujan terus pengen neduh gitu kan.
karena nggak pakai alas kaki dan bajunya kotor terus acak-acakan rambutnya. Saya mikir gitu, wah ini palingan ODGJ gitu. Tapi tiba-tiba perempuan itu mendongakkan kepalanya, kan tadinya nunduk gini, lalu mendongakkan kepalanya. Terus yang bikin saya aneh waktu itu, mata perempuan itu merah menyala kayak api aja, merahnya kayak api gitu. Terus perempuan itu berteriak kenceng banget. Teriakannya kayak disertai apa ya? Pokoknya seperti orang-orang marah aja gitu. Lalu sedikit bergerak seolah-olah kayak pengen dateng ke saya gitu, pengen nyamperin gitu. Jadi kan saya sama teman saya nih kaget setengah mati. Mungkin kalau teman saya hanya lihat hanya kedengaran suaranya aja mungkin ya, karena dia konsen ke depan mungkin gitu, karena kan dia udah paham ya kalau situasi di kuburan itu seperti apa gitu. Jadi kaget gitu kan, terus langsung ngegas gitu. Jadi udah nggak peduli tuh di situ banyak polisi tidur gitu, sampai saya hampir terpental gitu, hampir ya mental gitu ya. Dan begitu sampai di ujung jalan, tiba-tiba saya ngedengar kayak ada suara dari dalam kuburan gitu. Seperti ada benda jatuh gitu. Lalu menggelinding duduk gitu. Dan kebetulan posisinya kuburannya tuh agak-agak tinggi gitu posisinya. Jadi begini ya, agak-agak tinggi dari jalanan ya, agak lebih tinggi dari jalanan. Jadi benda yang menggelinding itu seperti bola, udah kayak bola aja gitu. Awalnya saya sama teman saya pikir itu kelapa yang jatuh lah ya. Memang di dalam area pekuburan ada beberapa pohon kelapa dan banyak juga, bukan banyak sih, beberapa juga pohon-pohon yang besar gitu. Dan tiba-tiba benda yang menggelinding menyerupai bola itu berhenti di tengah jalan. Kayak ngadang aja gitu, Jadi mau nggak mau kan teman saya ngerem tuh. Dan benda yang seperti bola itu lalu memutar ke arah saya dan teman saya. Dan ternyata benda itu kepala manusia. Dan saat berputar, kepala itu menyeringai dan matanya pun merah menyala. Wah, pokoknya kalau ingat itu serem banget. Jadi saya kan lumayan penakut orangnya. Jadi wah itu udah saya bingung itu, saya mau lari. Serba salah pokoknya saya waktu. Jadi yang saya bisa lakuin tuh cuma ngumpet aja gitu, ngumpet di balik punggung teman saya gitu. Dan saat itu saya dengar teman saya nih ya, Mas Jenal ini beristighfar gitu. Jadi kaget mungkin ya, pas ngerem tuh kaget. Astagfirullahaladzim gitu. Kenceng banget. Ya mungkin saking kagetnya juga ya sampai kenceng gitu ngucapnya. Ya balik lagi ya, untung teman saya refleksnya bagus sih. Ya mungkin karena driver ojol kali, jadi refleks naik motornya memang udah terlatih gitu ya, udah biasa gitu kan. Ya bagus banget gitu refleksnya ya. Dan pas deket langsung tendang tuh kepalanya tuh sama teman saya. Nggak tahu sih apa kemana gitu.
hilang kemana kepalanya habis ditendang gitu. Ya ke arah mana maksudnya, saya emang nggak mau lihat juga karena saya udah ngumpet aja gitu ya. Dan setelah itu teman saya langsung ngegas lagi tuh, udah ngegas aja deh. Gas, dan alhamdulillahnya ya, setelah ujung jalan itu udah masuk ke area perkampungan ya. Ya walaupun sepi ya karena udah malam. Ya udah hampir pagi sih ya. Udah pagi juga sebenarnya, jam 1 lewat gitu ya. Mungkin udah jam setengah 2-an waktu itu ya, jam setengah 2 lewat gitu. Ya minimal, tapi kan ada beberapa rumah penduduk gitu. Dan sepanjang perjalanan saya sama teman saya jadi diem-dieman gitu. Udah sportnya antung lah ya. Jadi nggak ngira juga saya bakal ngalamin peristiwa yang kayak tadi gitu, peristiwa goib gitu. Dan lumayan cukup menyeramkan. Baik, sampai ketemu di episode selanjutnya.